Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai konsep dasar, wujud, dan unsur kebudayaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep dasar kebudayaan. Lalu kalian dapat menganalisis wujud kebudayaan. Kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sehingga kata budaya memiliki arti cipta, karsa, dan rasa. Menurut Bapak Antropologi Indonesia yaitu Koncaraningrat, beliau menyatakan bahwa kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Adapun beberapa contoh kebudayaan yaitu yang pertama baca buku. Baca buku merupakan kebiasaan yang jika kita lakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebudayaan. Lalu kemudian menghormati orang yang lebih tua atau bersalaman dengan orang yang lebih tua juga termasuk ke dalam kebudayaan. Yang ketiga ialah tari Bali. Tari Bali juga merupakan suatu kebudayaan. Kemudian contoh berikutnya yang keempat yaitu wayang. Wayang merupakan contoh kebudayaan dalam bentuk benda atau artefak, dalam bentuk fisik. Ingat tadi definisi di awal bahwa kebudayaan merupakan hasil tindakan, aktivitas, ide dan juga hasil karya manusia, cipta, rasa, dan karsa. Jadi wayang merupakan hasil ciptaan manusia sehingga termasuk ke dalam kebudayaan juga. Terdapat 3 wujud kebudayaan. Yang pertama ide gagasan. Ide gagasan ini bersifat abstrak, hanya terdapat dalam alam pikiran manusia, kemudian terwujud dalam bentuk norma atau aturan. Jadi ide gagasan ini tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, dan tidak dapat difoto. Contohnya sopan santun. Sopan santun kita kepada orang lebih tua itu merupakan ide gagasan yang ada di kepala kita atau dalam pikiran kita, lalu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Atau ketika kita bertamu ke rumah orang lain, ada rasa segan ketika kita harus melakukan tindakan yang sekiranya membuat yang punya rumah marah. Itu termasuk ke dalam ide gagasan yang ada dalam pikiran kita. Lalu yang kedua aktivitas. Aktivitas bersifat konkret, dapat dilihat dan dapat difoto. Aktivitas atau kegiatan sosial berpola dari satu individu dalam satu masyarakat. Contohnya kampanye partai yang sering kita lihat ketika pemilihan presiden, bupati maupun gubernur. Itu termasuk aktivitas. Kemudian acara pernikahan. Acara pernikahan tentunya kalian sudah pernah melihat bahkan memfotonya. Itu juga termasuk ke dalam aktivitas kebudayaan. Artefak bersifat lebih konkret lagi, dapat dilihat dan diraba, merupakan hasil kebudayaan manusia dalam bentuk fisik dari adanya ide dan aktivitas manusia. Contohnya candi. Candi Prambanan itu dulunya tidak terbangun. Setelah adanya ide, kemudian aktivitas manusianya membangun candi, sehingga terbangunlah candi. Nah, candi ini termasuk ke dalam bagian artefak, karena dia dalam bentuk fisik. Lalu yang contoh berikutnya ialah wayang. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi, wayang juga termasuk ke dalam bagian kebudayaan. Terdapat 7 unsur kebudayaan dalam ilmu antropologi. Yang pertama, bahasa. Bahasa menjadi sarana bagi manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Terdapat berbagai macam bahasa di Indonesia ini. Sehingga dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan antropologi linguistik. Contohnya saja bahasa Bali. Bahasa Bali juga terdapat tingkatannya. Lalu bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki tingkatan yang ada namanya bahasa Jawa Ngoko, yaitu bahasa Jawa yang digunakan kepada teman yang seusia. Lalu ada yang namanya bahasa Jawa Kromo, yaitu bahasa Jawa yang digunakan untuk orang yang lebih tua. Kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan tentunya sangat luas batasannya, mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Sehingga pada kajian antropologi, lebih kepada bagaimana pengetahuan manusia digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupannya.
Sehingga pada kajian antropologi, hal ini lebih kepada bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat nelayan yang kehidupannya sangat bergantung terhadap laut. Mau tidak mau mereka harus mengetahui keadaan laut ketika mereka ingin menangkap ikan di laut. Kemudian contoh berikutnya, contohnya petani yang menanam padi, dia harus mengetahui perubahan musim setiap tahunnya. Unsur kebudayaan yang ketiga yaitu kekerabatan dan organisasi sosial. Kekerabatan dan organisasi sosial merupakan upaya untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Kekerabatan berkaitan erat dengan perkawinan yang dapat membentuk organisasi sosial. Kenapa harus perkawinan? Karena perkawinan menghubungkan dua keluarga yang berbeda menjadi satu. Dalam sistem kekerabatan ini, kita juga akan membahas mengenai prinsip jodoh. Terdapat dua prinsip jodoh, yaitu endogami, yaitu di mana calon pasangan itu berasal dari kerabatnya sendiri. Seperti itu. Lalu ada yang namanya prinsip jodoh eksogami, di mana calon pasangan berasal dari luar kerabatnya. Contohnya orang Jawa yang merantau ke Sumatera, dia mendapatkan jodoh orang Batak. Maka itu termasuk ke dalam prinsip jodoh eksogami, di mana jodohnya di luar dari kerabatnya. Kemudian terdapat 4 jenis perkawinan. Setelah tadi mendapatkan jodoh, lalu dia akan melakukan perkawinan. Terdapat 4 jenis perkawinan, yaitu monogami, di mana dia menikah dengan satu orang saja. Lalu ada namanya poligami. Poligami ini terbagi atas 2 bagian, yaitu poliandri. Dia menikah, yaitu poliandri seorang perempuan yang memiliki lebih dari satu suami. Sedangkan poligini yaitu seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami. Sedangkan levirate ialah seorang janda yang menikah dengan adik atau abang laki-laki dari suaminya yang sudah meninggal. Dan terakhir yaitu solorat, di mana seorang duda menikahi adik atau kakak istrinya. Pada sistem kekerabatan dan organisasi sosial ini, kita juga akan membahas mengenai adat menetap sesudah menikah. Adat menetap sesudah menikah juga termasuk ke dalam bahasan mengenai kekerabatan. Dalam analisis antropologi menyebutkan adanya 7 macam adat menetap sesudah menikah. Utrolokal, pengantin menetap di sekitar kediaman kerabat suami atau istri. Lalu frilokal, pengantin tinggal di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suaminya. Uxorilokal, yaitu pengantin tinggal di pusat kediaman keluarga istri. Bilokal, yaitu pengantin tinggal di dalam sekitar pusat kediaman kerabat suami ataupun istri secara bergantian. Lalu afunlokal, pengantin tinggal di sekitar tempat kediaman saudara laki-laki dari suami ibu. Natolokal, yaitu pengantin tinggal terpisah dari suami, sedangkan suaminya tinggal di rumah kerabatnya. Yang terakhir yaitu neolokal, pengantin tinggal di kediaman baru yang tidak berdekatan dengan rumah kerabat suami maupun rumah kerabat istri. Di dalam perkawinan terbentuklah yang namanya keluarga pati atau keluarga inti dan juga keluarga luas. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ini yang disebut dengan keluarga pati. Lalu keluarga luas yang termasuk dalam keluarga luas yaitu ayah, ibu, anak, nenek, kakek, sepupu. Itu yang termasuk dalam keluarga luas. Keluarga luas jadi penggabungan antara keluarga pati dengan anggota keluarga lainnya. Seperti itu. Lalu unsur kebudayaan yang keempat ialah peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup dan teknologi pastinya tidak akan terlepas dalam kehidupan manusia. Sehingga peralatan hidup dan teknologi ini meliputi alat-alat produktif, senjata, wadah, alat menyalakan api juga termasuk dalam peralatan hidup, sandang, pangan, papan, dan alat-alat transportasi. Seperti itu. Yang kelima ialah mata pencarian hidup. Mata pencarian manusia selalu mengalami perubahan dari jenis mata pencarian yang sederhana seperti petani, nelayan, hingga mata pencarian yang kompleks seperti jualan online, bisnis online, investasi online. Seperti itu. Yang keenam ialah religi.
Religi sebagai kebudayaan manusia tidak terlepas dari emosi keagamaan. Adanya perasaan dalam diri manusia yang mendorong melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Di dalam religi terdapat 3 unsur religi, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara, dan umat yang menganut religi tersebut. Dan unsur kebudayaan yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian berkaitan dengan ekspresi keindahan yang dimiliki oleh manusia dan masyarakat. Hal tersebut melahirkan berbagai bentuk seni yang berbeda-beda antar kebudayaan, baik itu seni tarian, seni musik, seni lukis, seni tari, seni musik, seni lukis, bahkan seni suara. Itu juga termasuk ke dalam 7 unsur kebudayaan. Terdapat 3 wujud kebudayaan yang harus kita pahami ketika kita mempelajari ilmu antropologi, yaitu wujud ide gagasan, wujud aktivitas, wujud artefak. Lalu terdapat 7 unsur kebudayaan yang juga harus kita pahami dalam mempelajari ilmu antropologi. Yang pertama bahasa, kemudian yang kedua sistem ilmu pengetahuan, ketiga sistem kekerabatan dan organisasi, keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian, yang keenam religi, dan yang ketujuh kesenian. Baiklah, sekian pemaparan materi kita kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Suksema. Thanks.